Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustaz yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ustazah harap kabar anak-anak ustazah semua selalu sehat ya nak ya. Dan jika ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Sholih dan sholihah, ustazah ingin mengingatkan kembali bahwa selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak ya, yaitu selalu menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ustazah harap anak-anak ustazah semua sudah melaksanakan sholat duha ya nak ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 tematik, tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, pembelajaran 5. Nah, kali ini kalian akan belajar dengan Ustazah Rina. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Rabbi usrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sholih dan sholihah semua sudah berdoa ya nak ya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Baik, sekarang buka buku tematiknya, tema 8 peristiwa alam, halaman 27. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Menemukan kosakata dalam lirik lagu. Malam ini langit kelihatan cerah karena rembulan bersinar dengan terang. Bintang-bintang tampak berkelap-kelip dengan indah. Angin malam pun bertiup dengan sepoi-sepoi sejuk. Duma dan keluarga menikmati indahnya malam dengan duduk di teras rumah. Duma menyanyikan lagu Bintang Kecil. Nah, kalian pasti sudah bisa ya menyanyikan lagu Bintang Kecil. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Bintang Kecil ya.
Setelah kita menyanyikan lagu Bintang Kecil, Soli dan Soliha tahu tidak bahwa dalam lagu Bintang Kecil itu terdapat beberapa kata yang menunjukkan ciptaan Allah ya. Coba temukan kosakata yang ada di lagu tersebut yang berkaitan dengan ciptaan Allah ya nak ya. Coba kata apa yang berkaitan dengan ciptaan Allah? Iya, yaitu yang pertama bintang, kemudian langit ya nak ya, kemudian angkasa. Nah, kemudian apa lagi? Tidak ada ya. Iya, jadi di lagu Bintang Kecil ada kosakata ciptaan Allah yaitu bintang, langit, dan angkasa. Nah, itu adalah ciptaan Allah ya nak ya. Soli dan Soliha, sekarang kita buka halaman 28. Ayo membaca. Menulis cerita berdasarkan gambar berseri. Kita bisa menulis cerita berdasarkan gambar yang kita lihat. Kalian sudah paham beberapa kosakata. Kosakata yang kita ketahui bisa kita susun menjadi kalimat. Kalimat bisa kita susun menjadi sebuah cerita yang menarik. Untuk menulis cerita berseri, Bu Guru meminta anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di buku. Nah, sekarang kita amati gambar berseri di bawah ini ya. Gambar yang ada sesuai dengan urutannya. Apabila kalian amati akan menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang coba kita urutkan terlebih dahulu ya gambarnya. Nah, yang pertama ini ada gambar yaitu Duma sedang makan malam bersama keluarganya. Yang kedua, Duma sedang menikmati atau melihat pemandangan di luar saat malam hari. Gambar yang ketiga ini Duma sedang tidur malam. Nah, gambar yang keempat ini ada Duma sedang belajar ya nak ya, yang dibimbing oleh ibunya. Nah, apakah ini sudah berurutan? Belum ya nak ya. Nah, coba kita urutkan. Yang pertama gambar yang mana? Iya, yaitu gambar Duma sedang makan malam ya bersama keluarganya. Nah, kemudian Duma belajar dengan ibunya ya. Setelah makan malam, Duma belajar dengan ibunya. Nah, setelah belajar, Duma menikmati atau melihat indahnya pemandangan di malam hari melalui jendela ya nak ya, dari jendela. Nah, yang keempat, Duma tidur malam ya nak ya. Nah, itu gambar yang sudah kita urutkan ya. Paham ya nak ya? Sekarang buka halaman 29 ya nak ya. Ayo membaca. Menentukan ciri-ciri benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai ciri-ciri. Ada benda yang berbentuk bulat, kotak, lonjong, atau bentuk lainnya. Berbagai macam bentuk, benda, dan warna akan menambah indahnya kehidupan di sekitar kita. Kita akan mengamati benda yang ada di sekitar kita. Benda yang kita amati adalah benda mati ya. Jadi benda mati itu benda yang tidak bisa bernafas ya nak ya. Nah, sekarang kita baca dulu ya nama-nama benda yang ada pada tabel berikut ini. Nomor 1, nama bendanya yaitu buku tulis. Nah, buku tulis, sisi yang diukur itu adalah tepi buku tulis. Nah, diukurnya menggunakan jengkal, yaitu buku tulis ada 2 jengkal. Yang kedua, meja belajar. Nah, sisi yang diukur yaitu tepi meja belajar. Jumlah jengkal ada 12 jengkal. Yang ketiga, nama bendanya adalah guling.
Sisi yang diukur yaitu tepi guling. Jumlah jengkalnya ada 10 jengkal. Yang keempat ada selimut. Sisi yang diukur yaitu tepi selimut. Jumlah jengkalnya yaitu ada 20 jengkal, ya nak ya. Nah, setiap orang mempunyai panjang jengkal yang berbeda ya nak ya. Jadi tidak sama. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 yaitu benda apa yang paling panjang? Iya, kita lihat dari jumlah jengkalnya. Nah, yang paling banyak jengkalnya itu benda yang mana? Iya, pintar, yaitu selimut ya nak ya. Jumlah jengkalnya paling panjang yaitu ada 20 jengkal. Sekarang yang nomor 2, benda apa yang bentuknya persegi? Nah, coba dilihat benda apa saja. Iya, yaitu buku tulis, meja belajar, dan selimut ya nak ya. Nah, itu bentuknya persegi panjang atau persegi. Nah, kalau guling bentuknya iya lonjong ya atau tabung, berbentuk tabung. Nah, sekarang yang nomor 3, benda apa yang bentuknya lonjong? Iya, yaitu guling. Nomor 4, benda apa yang paling pendek? Nah, jika yang ditanya yang paling pendek, kita lihat jumlah jengkal ya nak ya. Nah, jumlah jengkal yang paling sedikit itu apa? Ya, yaitu yang 2 jengkal. Nah, 2 jengkal itu dimiliki oleh benda apa? Pintar, yaitu buku tulis. Jadi, benda yang paling pendek adalah buku tulis. Nah, sekarang yang nomor 5, urutkanlah benda tersebut dari yang paling pendek ke yang paling panjang ya. Kita lihat di jumlah jengkalnya. Nah, yang paling sedikit jumlah jengkalnya yang mana? Iya, yaitu buku tulis. Jumlah jengkalnya ada 2 jengkal. Kemudian yang paling sedikit lagi yaitu guling ya, ada 10 jengkal. Kemudian meja belajar, dan yang terakhir yang paling panjang ada selimut ya. Atau bisa kita tulis bilangannya sama dengan 2, 10, 12, 20 ya nak ya. Paham ya sampai di sini? Soli dan Soliha, itu tadi kalian sudah belajar mengenai gambar berseri atau mengurutkan gambar sesuai urutannya ya nak ya. Dan belajar mengenai pengukuran, alat ukur tidak baku ya nak ya. Nah, jadi mengukur panjang benda itu membutuhkan ketelitian ya nak ya, karena Allah itu menciptakan apa yang ada di dunia ini sesuai dengan ukuran dan kadarnya masing-masing, agar kita mensyukuri dan memikirkannya. Nah, dalam Quran surah Al-Furqan ayat 62 yang artinya, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Nah, mari kita biasakan bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah ya nak ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita ya nak ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dengan Ustazah Rina. Untuk pembelajaran 5 tidak ada tugas ya nak ya. Dan marilah kita tutup pembelajaran 5 ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga anak-anak Ustazah paham dengan apa yang telah Ustazah jelaskan ya nak ya. Mari kita tutup pembelajaran 5 ini
dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.